Perang Kurukshetra telah dimulai. Pada hari pertama, semua orang bertempur dengan sengit. Ada beberapa aturan dalam perang. Mereka yang berada di atas kereta perang hanya boleh bertempur dengan kereta perang lainnya. Prajurit pejalan kaki hanya boleh bertempur dengan prajurit pejalan kaki lainnya. Dan jika ada yang menyerah atau memohon belas kasihan, mereka tidak boleh dibunuh. Prajurit yang terluka dan tergeletak di tanah tidak boleh dibunuh. Mereka yang memasok air atau senjata di tengah pertempuran untuk membantu orang lain juga tidak boleh disakiti. Semua prajurit dengan cermat mengikuti aturan-aturan ini dan aturan-aturan perang yang benar lainnya. Setiap orang bertempur dengan lawan yang kekuatannya setara dengan kekuatannya sendiri. Arjuna bertempur dengan Bhishma, Bhima menghadapi Duryodhana, Nakula bertempur melawan Dushasana, dan Drishtadyumna melawan Drona. Semua orang bertempur dengan lawan yang setara. Di tengah-tengah pertempuran ini, sebuah anak panah yang cepat melesat tepat ke dada Uttara Kumara dan membunuhnya seketika. Uttara Kumara adalah putra Raja Virata. Ketika Raja Virata mengetahui bahwa putranya telah mati, kemarahannya tidak mengenal batas. Dengan penuh kemarahan, ia menghancurkan para prajurit Kaurava seolah-olah mereka adalah semut dan dengan mudahnya membunuh beberapa ribu dari mereka. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ia bunuh, kemarahannya tidak mereda. Serangan yang dahsyat ini sangat menguntungkan Pandawa. Malam pun tiba dan bunyi kerang dibunyikan sebagai tanda bahwa pertempuran hari itu telah berakhir. Semua orang berhenti bertempur dan kembali ke perkemahan untuk beristirahat. Pada akhir hari itu, Pandawa berada di atas angin. Meskipun Duryodhana merasa kesal, ia menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa ini baru hari pertama. Sekarang, ada seorang Raja Udupi yang bertugas memasak dan menyajikan makanan untuk kedua pasukan. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak prajurit yang tewas, makanan yang ia siapkan sangat cukup untuk semua prajurit yang masih hidup. Tidak ada sisa, tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kurang. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana Raja Udupi ini bisa memasak dengan jumlah yang tepat, seolah-olah dia sudah tahu berapa banyak yang akan mati. Namun mereka menganggapnya sebagai suatu kebetulan dan beristirahat untuk malam itu. Hari kedua fajar menyingsing. Para prajurit 2 kali lebih antusias dari sebelumnya. Genderang perang bergemuruh dan pertempuran pun dimulai lagi. Mahabharata menggambarkan secara rinci setiap peristiwa kecil yang terjadi selama perang ini. Berapa banyak anak panah yang ditembakkan, siapa yang bertempur dengan siapa, berapa banyak kereta perang yang dihancurkan. Semuanya dicatat dengan sangat rinci. Karena kita tidak dapat mempelajari semua detail tersebut, saya hanya akan memberitahu Anda hal-hal yang penting saja. Hari itu, Bhishma dan Arjuna bertempur dengan hebatnya. Dari atas, para dewa menyaksikan duel mereka. Beberapa makhluk ilahi bertaruh bahwa Bhishma akan mendominasi, sementara yang lain menempatkan taruhan mereka pada Arjuna, hampir seperti pertandingan kriket. Begitulah sengitnya pertarungan antara keduanya. Di antara pasukan Pandawa, hanya ada 2 orang yang dapat bertarung dengan kekuatan yang menakutkan, Arjuna dan Bhima. Arjuna sedang ditangani oleh kakek saya, Bhishma, pikir Duryodhana. Jadi tinggal Bhima, mari kita hadapi dia hari ini. Duryodhana mengarahkan seluruh pasukan Kalinga untuk menghadapi Bhima. Di tengah-tengah pertempuran, Bhima tiba-tiba merasakan tanah bergetar lebih dari biasanya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat hampir 10.000 gajah perang menyerbu ke arahnya dengan tujuan untuk membunuhnya. Tanpa ragu-ragu, Bhima mengambil gada dan berlari dengan kecepatan penuh ke arah pasukan gajah. Dia melompat ke gajah pertama dalam barisan, mengeluarkan raungan dahsyat di udara, dan dengan satu pukulan gada, dia menghantam gajah itu di kepalanya. Satu pukulan itu sudah cukup untuk menghancurkan tengkoraknya. Prajurit yang berada di atasnya tewas seketika. Seluruh pasukan gajah mengepung Bhima, tetapi ia meraung, "Inilah yang saya inginkan," dan mengamuk. Gada Bhima membelah kepala gajah-gajah itu. Gading mereka patah seperti sapu lidi yang rapuh. Dia menghajar pasukan Kalinga sampai mati dengan tangan kosong. Saat itu juga semua orang menyadari mengapa orang-orang mengatakan bahwa Bhima saja sekuat 10.000 gajah. Dia membuktikannya secara visual pada hari itu. Menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan, pasukan Kalinga yang tersisa lari menyelamatkan diri tanpa menoleh ke belakang. Teman-teman, percayakah Anda jika seseorang mengatakan kepada Anda bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang sangat menarik dapat mengubah seluruh hidup seseorang? Percayakah Anda bahwa hanya dengan membacakan cerita seperti ini kepada anak-anak Anda dapat menanamkan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk hidup? Percayakah Anda bahwa masalah apapun yang Anda hadapi atau yang akan Anda hadapi bisa menemukan solusinya hanya dalam satu cerita? Ya, itu mungkin.
tetapi hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih spektakuler daripada filem superhit manapun, dan itulah tantangannya. Kisah Mahabharata yang lengkap, yang ditulis dalam kata-kata Vikramaditya, tersedia dalam 2 jilid, dalam bentuk buku cetak dan e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Ini tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah menyediakan tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Segera lakukan pemesanan, karena ini bukan hanya sebuah buku. Ini adalah harta karun kebijaksanaan yang dibutuhkan oleh hidup Anda. Dalam 1 hari ini saja, Bhima telah membunuh 2.700 tentara musuh. Pertempuran hari kedua berakhir dengan Pandawa kembali meraih kemenangan. Semua orang berkumpul untuk makan malam. Sama seperti hari sebelumnya, makanan yang disajikan sangat cukup. Semua orang merasa takjub. Bagaimana Raja Udupi tahu sebelumnya berapa banyak yang akan mati? Pertanyaan itu tetap tidak terjawab hari itu. Hari ketiga pertempuran dimulai. Bhishma, komandan pasukan Kaurava, mengerahkan formasi Garuda, formasi elang. Sebagai balasannya, Arjuna menyusun formasi Ardha Chandra, formasi setengah bulan. Sebuah anak panah dari Arjuna membelah busur panah Bhishma menjadi 2. Menyadari kerentanan Bhishma pada saat itu, Duryodhana berpikir, jika Bhishma mati sekarang, separuh pasukan Kaurava akan kalah. Saya harus segera mengalihkan perhatian Arjuna. Dia mengirim 10.000 tentara untuk mengepung Arjuna, mengelilingi kereta perang Arjuna. Mereka menghalangi jalannya. Arjuna melirik kusir keretanya. Krishna seolah-olah bertanya, apa yang harus saya lakukan? Krishna dengan tenang menoleh ke belakang dan memberikan sedikit senyuman. Baiklah Krishna, kata Arjuna. Dia menarik anak panah, mengucapkan mantra, dan melepaskan Mahendra Astra ke angkasa. Satu anak panah itu melesat tinggi, lalu menghujani ratusan ribu anak panah ke medan perang di bawahnya, menelan 10.000 prajurit yang mengelilingi Arjuna seperti seekor ular yang sedang melahap mangsanya. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Tubuh mereka tergeletak di tanah, terkoyak-koyak dengan darah yang mengucur deras. Hari itu saja, Arjuna telah membunuh 10.000 prajurit. Bahkan pada hari itu, makanan yang dimasak oleh Raja Udupi sangat mencukupi. Kebetulan yang misterius ini membingungkan semua orang. Pada akhir hari ketiga, Pandawa kembali memegang kendali. Pada hari yang sama, putra Karna, Prishasena, juga terbunuh. Pertempuran hari keempat pun dimulai. Bertekad untuk membunuh Bhima dengan cara apapun, Duryodhana mengirim pasukan Magadha untuk melawannya. Seperti halnya dia telah menghancurkan pasukan Kalingga, Bhima juga menghancurkan pasukan Magadha. Tiba-tiba, sebuah tombak meluncur di udara dan menusuk dada Bhima. Terkejut dengan kekuatan itu, ia langsung roboh di tempat, tak sadarkan diri. Duryodhana sendirilah yang melemparkan tombak itu. Aha, sekarang pasukan Pandawa telah kehilangan separuh kekuatannya, pikirnya. Tanpa menunda-nunda lagi, ia bergerak untuk menghancurkan kepala Bhima dengan gada. Pada saat itu, sebuah kereta perang melaju ke arah tubuh Bhima yang tak sadarkan diri. Kereta siapa itu? Duryodhana bertanya-tanya. Abhimanyu berada di dalam kereta itu. Sebelum Duryodhana dapat mencapai Bhima, Abhimanyu mengangkat tubuh Bhima yang lemas ke atas keretanya dan melesat pergi. Semua goncangan itu menyadarkan Bhima. Dan segera setelah ia sadar kembali, ia merasa sangat terhina karena telah pingsan di tengah-tengah pertempuran. Aku akan menghabisi Kauravas hari ini, teriaknya sambil melompat dari kereta perang. Hari itu, Duryodhana mengutus 99 saudaranya untuk memastikan Bhima terbunuh. Jadi, kamu sudah datang? Bhima sangat gembira. Dengan menunjukkan keperkasaannya, ia membunuh 8 saudara Duryodhana. Sisanya, yang ketakutan, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Demikianlah akhir dari pertempuran hari keempat. Dengan jamuan makan Raja Udupi, sekali lagi sangat sesuai dengan jumlah yang selamat. Hanya 4 hari perang telah berlalu. Pada titik ini, kita memiliki 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana Raja Udupi memasak dengan sangat tepat setiap harinya? Dan kedua, apa yang terjadi pada Karna? Mengapa ia belum berada di medan perang? Kapan ia akan tiba? Hari kelima perang Kurukshetra dimulai. Panglima Kaurawa, Bhishma, menyiapkan formasi Makara, formasi buaya, dan Panglima Pandawa, Dharmaraja, membalas dengan formasi Garuda. Arjuna menerobos formasi Makara Bhishma dengan pasukannya. Dalam 1 hari itu saja, Arjuna berhasil menghabisi 25.000 prajurit pasukan Kaurawa. Pada akhir hari kelima, baik Pandawa maupun Kaurawa memiliki kekuatan yang seimbang. Teman-teman, konten episode berikutnya akan berada di level yang sama sekali berbeda, jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Sementara itu,
pesanlah buku Mahabharata saya sekarang juga. Saya telah menaruh tautannya dalam deskripsi di bawah ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya, segera lakukan. Sampai jumpa. Jaga diri kalian. Sampai jumpa.